Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak dosen Agus Suwarno, selaku Bapak dosen dari mata kuliah Otomasi Industri. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul ataupun berdiskusi sampai saat ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mandiri dari Bapak dosen Agus Warno, yaitu dengan mata kuliah Otomasi Industri yang diberikan ada 9 pertanyaan dan dijawab melalui pembuatan PowerPoint beserta video penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Andrian Setiawan, kelas IE 20C6 dengan NIM 352010425. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu listrik? Listrik yaitu merupakan rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik juga bisa disebut yaitu kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik juga merupakan salah satu jenis sumber energi yang disalurkan melalui kabel layaknya air listrik. Juga memiliki arus yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Nah, di sini listrik dibagi menjadi dua, yaitu ada listrik statis dan listrik dinamis, yaitu pembagian jenis listrik berdasarkan keadaan muatannya. Yang pertama, untuk listrik statis yaitu arus listrik yang tidak mengalir atau hanya diam. Dalam suatu arus listrik statis dihasilkan dari gesekan suatu benda. Perpindahan arus dalam listrik statis sangatlah terbatas. Terlebih, listrik statis tidak bisa mengalir di dalam suatu rangkaian. Yang kedua, di sini ada listrik dinamis, yaitu listrik yang bergerak atau mengalir. Arus listrik dinamis berasal dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Jadi, listrik statis itu mungkin untuk tegangannya tidak sebesar listrik dinamis ya. Karena listrik dinamis ini dia berasal dari sumbernya atau pembangkit listriknya, seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana listrik itu dibuat? Berdasarkan sumbernya, listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik alami dan listrik buatan. Yang pertama, yang kita bahas adalah listrik alami. Listrik alami adalah listrik yang muncul secara alami, seperti yang kita tahu itu petir pada umumnya. Secara fisika disebabkan oleh adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau awan dengan awan lainnya, yaitu perbedaan jumlah elektron yang berada dalam awan dan bumi. Yang bergerak teratur akan memiliki nilai muatan positif di salah satu sisi dan muatan negatif di sisi lainnya ketika awan dan bumi memiliki nilai perbedaan potensial yang cukup besar, maka akan terjadi pembuangan elektron ke bumi untuk mengembalikan awan pada kondisi seimbang. Lalu di sini ada listrik buatan, yaitu listrik yang sengaja dibuat oleh manusia. Listrik buatan yang dihasilkan dari berbagai macam energi yang menghasilkan gerak. Gerak yang dihasilkan tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Beberapa contoh lainnya itu, energi gerak yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada generator adalah energi air bisa, energi angin, dan energi uap atau panas. Berikutnya di sini
Ada pertanyaan, apa yang dimaksud arus DC dan AC? Arus DC dan AC. Oke, yang pertama yang akan dijelaskan adalah arus AC terlebih dahulu ya. Arus AC atau alternating current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik tidak searah atau biasa disebut arus bolak-balik yang mungkin kita ketahui biasanya ya. Jika divisualisasikan seperti ini, elektron akan bergerak menuju ke satu titik ya, lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya membentuk gelombang sinus di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, selalu turun ke bawah ke arah negatif, lalu kembali lagi karena elektron yang bergerak bolak-balik ada saat di mana tegangan berada di titik nol. Jadi untuk divisualisasinya seperti ini, untuk arusnya itu dia bolak-balik, makanya disebutnya arus bolak-balik. Seperti itu. Nah, di sini juga ada not. Not di sini yaitu listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita itu memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Oke. Yang kedua, arus DC atau direct current adalah arus arah di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai aki atau panel surya. Arus DC elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Contohnya, pasang lampu maka akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Nah, untuk visualisasi gambarnya seperti ini, yaitu di mana arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah. Dari seperti ini, dia akan aliran elektronnya bergerak satu arah, tidak bolak-balik, berkebalikan dari arus AC tadi. Oke, lanjut. Ada pertanyaan berikutnya, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Lebih berbahaya yang manakah? Baik, kita pahami dulu pengertian arus listrik tersendiri itu, yaitu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari suatu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan ampere. Sedangkan tegangan adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Secara arti, tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat bertegangan rendah menuju tempat bertegangan lebih tinggi, sehingga arus listrik konvensional di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Kesimpulannya, yaitu semakin tinggi tegangan listrik, arus listriknya pun semakin besar, sehingga listrik yang memiliki tegangan lebih tinggi memiliki resiko yang lebih berbahaya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga masih pertanyaan yang sama dari sebelumnya. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Lalu lebih berbahaya manakah? Mungkin kebanyakan kita lihat juga ketika kita melewati sutet atau gardu atau semacamnya itu, pasti di sini yang tertulis adalah awas tegangan tinggi, ya kan? Tidak tertulis awas arus tinggi, danger high voltage, danger high voltage, awas tegangan tinggi. Nah, jadi yang berbahayanya itu adalah tegangan yang tinggi. Seperti itu. Dari secara keseharian mungkin kita sering melihat ini, awas tegangan tinggi.
Mohon maaf, tadi habis menghapus dulu. Oke, saya lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Yang pertama, kita jawab untuk penggunaan tegangan tinggi arus rendah. Penggunaan ini yaitu seperti dari stasiun pembangkit listrik, tegangan yang diberikan sebesar 500 kV. Lalu diturunkan melalui transmisi menjadi 275 kV, 170 kV, 20 kV, 1 kV, 380 volt sampai dengan 220 volt yang ada di rumah saat ini, yang sedang digunakan di rumah-rumah kita nih, yaitu sebesar 220 volt. Tegangan tinggi ini diturunkan melalui sebuah alat bernama trafo distribusi. Trafo distribusi itu sebuah kotak besar yang biasa menggantung di tiang listrik. Nah, seperti ini. Pasti pun kita sering melihatnya, ya kan, banyak di tiang-tiang listrik. Alat ini gunanya untuk seperti itu, menurunkan tegangan tinggi yang berasal dari pembangkit listrik dengan tegangan yang kurang lebih awalnya itu 500 kV. Diturunkan sampai menjadi 220 volt. Yang kedua, pada penggunaan yang bagaimana ketika harus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi harus rendah. Oh, pertanyaannya masih sama yang sebelumnya. Baik, untuk jawaban yang keduanya, tegangan yang rendah. Penggunaannya seperti apa? Seperti ada di aki, baterai, atau kelistrikan dalam mobil ataupun motor yang dapat disentuh dengan tangan dengan aman. Ya, seperti ini. Ini ada baterai, ada aki, ya kan, yang sering kita jumpai juga. Ketika kita menyentuhnya, kita akan aman atau tidak langsung kesetrum, seperti itu. Ya, mungkin jika pun kesetrum, tidak yang terlalu langsung shock berat ya, karena memiliki tegangan yang rendah. Selanjutnya, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Otomasi industri sendiri itu yaitu penggunaan sistem kontrol untuk menggantikan peran manusia dalam pengoperasian peralatan. Melalui otomasi, banyak elemen dalam industri seperti menjalankan mesin dan proses produksi menjadi sepenuhnya otomatis. Otomasi industri menggunakan teknologi informasi dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Dengan otomasi industri, perusahaan dapat memangkas pengeluaran yang berlebihan dalam sistem produksi dan juga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Nah, berikut di sini ada manfaatnya, ya, manfaat atau peran dari otomasi industri ini bagi perusahaan. Yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas, ya. Otomasi memastikan bahwa proses produksi tetap dapat berjalan dalam waktu yang lebih lama karena semua sudah dijalankan mesin. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan output perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil produksi. Tidak hanya kuantitas hasil produksi yang meningkat, tapi juga kualitasnya. Dalam setiap pekerjaan tentunya ada faktor manusia. Manusia tidak luput dari kesalahan karena berbagai faktor seperti sakit atau kelelahan. Kesalahan karena faktor manusia ini disebut juga human error. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Dalam lini produksi, terkadang perusahaan harus menambah tugas baru. Akan ada biaya tambahan untuk mendapatkan dan melatih tenaga manusia untuk melakukan tugas baru ini. Akan tetapi, mesin dapat diprogram untuk melakukan tugas tersebut dengan biaya yang lebih rendah. Proses produksi pun menjadi lebih fleksibel. Lalu yang keempat, yaitu ada meningkatkan keamanan. Proses produksi juga tidak lepas dari bahaya, apalagi dalam penggunaan peralatan berat yang penuh risiko. Otomasi industri memungkinkan penggunaan mesin dan robot untuk melakukan tugas-tugas yang berbahaya. Jadi lebih ke safety, ya kan? Yang kelima, menurunkan biaya produksi dengan otomasi industri. Dengan proses otomasi, perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
Memang proses pemasangan sistem otomasi dan pelatihan untuk menggunakannya memakan biaya yang tidak sedikit. Namun, dalam jangka panjang, biaya menjalankan mesin lebih rendah melalui otomasi industri Indonesia dibandingkan biaya gaji atau tunjangan untuk si pekerja. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Arus searah dengan arah pergerakan partikel bermuatan positif atau muatan positif, atau dikatakan dengan istilah arus konvensional. Pembawa muatan positif tersebut akan memainkan usaha dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif. Pada kenyataannya, pembawa muatan dalam sebuah pengantar listrik merupakan partikel-partikel elektron bermuatan negatif yang ditampik oleh medan listrik mengalir berlawan arah dengan arus konvensional. Sayangnya, dengan argumen sejarah dipergunakan konvensi berikut ini. Panah harus digambarkan searah dengan arah pergerakan seharusnya dari pembawa muatan positif, walaupun pada kenyataannya pembawa muatan merupakan muatan negatif dan memainkan usaha pada arah berlawanan. Konvensi demikian dapat dipergunakan pada beberapa luhur keadaan karena dapat dianggap bahwa pergerakan pembawa muatan positif memiliki efek yang sama dengan pergerakan pembawa muatan negatif. Berikutnya, jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase. Manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 3 fase ataupun 1 fase. Yang pertama di sini akan dijelaskan listrik 1 fase. Pengertiannya yaitu jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang ke satu sebagai kawat pas atau L dan yang kedua sebagai kawat netral atau N. Umumnya, listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang biasa digunakan banyak orang. Seperti yang kita gunakan di rumah kita ini. Biasanya listrik 1 fase digunakan untuk listrik rumah. Namun, listrik PLN di jalanan itu memiliki 3 fase. Tetapi, yang masuk rumah kita hanya 1 fase karena tidak memerlukan daya besar dan untuk peralatan di rumah kita hanya menggunakan listrik 1 fase dengan 220 sampai 240 volt. Jadi, memang listrik yang ada di jalanan atau listrik yang dari PLN itu memiliki 3 fase. Ya. Nah, ketika mau masuk rumah kita, ketika dialirkan sampai ke rumah kita itu, rumah kita hanya memerlukan 1 fase saja dengan kekuatan tegangan 220 sampai 240 volt. Yang ketiga, mohon maaf, lalu yang berikutnya adalah listrik 3 fase. Listrik 3 fase yaitu jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase atau RST dan 1 kawat netral atau N, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya, listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan di industri atau pabrik. Jadi, untuk penggunaan yang listrik 3 fase ini pada umumnya, pada dasarnya itu biasa digunakan mungkin di PT-PT, di pabrik-pabrik, di kawasan industri itu dengan 3 fase yang bertegangan kurang lebih 380 volt. Jadi seperti itu. Listrik 3 fase adalah listrik AC atau alternating current yang menggunakan 3 kawat penghantar yang mempunyai tegangan pada masing-masing fasenya sama, tetapi berbeda dalam sudut curve-nya sebesar 120 derajat. Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3 fase ini, yaitu yang pertama, tegangan antarfas atau VPP. Panjangannya voltage phase to phase. Atau ada juga yang menggunakan istilah voltage line to line. Yang kedua, tegangan pas ke neutral atau VPN. Yaitu voltage phase to neutral atau voltage line to neutral. Menggunakan listrik 3 fase sebenarnya memiliki keuntungan. Keuntungan listrik 3 fase yaitu yang pertama, menyediakan daya listrik yang besar. Biasanya digunakan pada industri menengah dan besar. Itu yang tadi saya bilang, industri atau hotel memerlukan daya listrik yang besar sehingga memerlukan jaringan yang banyak.
Tapi pada output berakhir untuk pemakaian hanya memerlukan satu fase atau memilih salah satu dari 3 fase yang ada. Listrik 3 fase biasanya diperlukan untuk menggerakkan motor industri yang memerlukan daya besar. Karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama. Sehingga untuk daya yang besar, kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Pertanyaan berikutnya, arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. Oke, baik. PLN menggunakan arus AC dan PLN juga menaikkan tegangan agar listrik dapat didistribusikan ke penduduk yang letaknya sangat jauh. Jadi, kenapa alasan PLN memiliki tegangan yang tinggi atau menaikkan? Karena yaitu dari pusat tegangan pembangkit listrik tadi, dia memiliki besar 550 kilovolt dari melewati beberapa transpo distribusi yang tadi dijelaskan, dia melewati beberapa tahapan, itu dikurangi dalam jangka mungkin jarak juga yang semakin jauh, maka dinaikkan agar bisa sampai ke atau didistribusikan ke rumah-rumah penduduk yang letaknya jauh dari tempat pembangkit listrik pusatnya ini. Seperti itu. Di sini juga ada beberapa faktor PLN mengapa menggunakan arus AC. Yang pertama itu lebih mudah diubah atau konvensi. Yang kedua lebih mudah dirubah besaran tegangan dan arusnya atau transformasi. Yang ketiga lebih hemat untuk transmisi atau pengiriman jarak jauh atau efisiensi. Alasannya seperti itu. Mengapa PLN menggunakan arus AC, tidak arus DC? Demikian pula jika arus listrik diperbesar, maka tegangan arusnya semakin kecil. Untuk daya yang sama, pembangkit listrik dapat mentransmisikan listrik dengan arus yang besar serta dengan menggunakan tegangan yang rendah, namun hal tersebut dapat menjadi masalah. Karena semakin besar arus listrik, maka semakin besar pula panas yang dihasilkan. Jadi cukup berbahaya juga ya jika hal tersebut dilakukan. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan mengenai magnet. Kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat? Pertama, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet, dan magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu saat ini bernama Manisa. Jadi berubah ya, untuk saat ini bernama Manisa wilayahnya. Jika diubah, jika sebuah magnet berada di antara serbuk besi, maaf. Jika sebuah magnet berada di antara serbuk besi, maka akan terlihat banyak serbuk yang menempel di kedua ujung magnet banyak sekali. Semakin tengah, semakin sedikit serbuk besi yang menempel. Nah, yang kedua, kutub magnet. Kutub magnet yaitu bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling besar di antara bagian lainnya. Seperti yang kita tahu, magnet memiliki dua kutub yang kita sebut dengan kutub utara dan kutub selatan magnet. Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, bagaimana bisa memunculkan magnet atau magnet itu bisa dibuat? Yang pertama dengan cara menggosok. Untuk membuat magnet, yang pertama kita bisa dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi, sifat kemagnetan ini juga berlangsung sementara. Yang kedua dengan cara induksi atau didekatkan tanpa menyentuh. Membuat magnet dengan cara induksi ini cukup mudah, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Benda magnetis yang didekatkan dengan magnet akan berubah sifatnya menjadi magnet, namun sifatnya hanya sementara dan kemagnetannya bisa hilang juga. Sama mungkin kurang lebihnya seperti cara nomor 1 tadi ya. Yang ketiga, dengan menggunakan arus listrik. Membuat magnet juga bisa dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Arus listrik ini akan menimbulkan medan magnet. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut elektromagnet.
Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara juga. Seperti arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda akan hilang. Jadi, sementara ya, mungkin dari ketiga cara ini bersifatnya dan nanti pun lama-kelamaan bisa hilang sifat kemagnetannya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari saya dalam menjawab beberapa pertanyaan dari dosen Bapak Agus, dan mungkin masih banyak kekurangan dalam perihal berbicara, penyampaian materi, isi materinya pun. Mohon maaf, saya sekali lagi dari atas kekurangan saya dalam penyampaian semuanya. Mungkin nanti bisa ada koreksi atau tambahan dari Bapak Agus sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.